Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'ubuhu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa untuk merawatnya ataupun mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, senantiasa kita harus mengucapkan Alhamdulillah, baik saat itu mendapat nikmat maupun saat kita mendapatkan musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan dirasakan. Dengan rasa syukur sebagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir di kehidupan kita. Allah pun juga telah menjanjikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya adalah, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah orang-orang yang kufur akan nikmatnya sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, dan malapetaka di kehidupan kita selama di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku di luar sana dimanapun kalian berada, dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat mendapatkan musibah, agama Islam ini telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asy syukru indan ni'am, bersyukur mendapat nikmat, dan asyabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikan kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri juga sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi sangat-sangat perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban, tantangan hidup, perasaan takut, perasaan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan berbagai macam adalah ujian yang bakal kita hadapi di dalam kehidupan yang semestinya ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain bahwa jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semua
dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun kalian berada, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya adalah besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho menerima cobaan-cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus-menerus dalam sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita, semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kita lah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Yang dimaksud dari kata-kata ini adalah bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari juga bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat, berpengalaman, lebih membuat kita berpendidikan untuk menghadapi ujian-ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Sedangkan lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikan, karena jika kita lari dari ujian masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar daripada apa yang sudah kita terima. Ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia usahakan, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Sama pula dengan kesabaran, tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada sekarang, saudara-saudaraku, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Kemudian sifat sabar ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun siksaan kaum Quraisy yang sangat-sangat pedih. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika berperang terbuka pun mereka sabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 146, yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun kalian berada, sedang apa kalian di sana, maka dengan demikian khutbah ini tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah, bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah,
yang sudah menjadi sunnatullah harus hadapi oleh manusia, sebagaimana yang sudah dijelaskan di firman-firman Allah yang tadi sudah disebutkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi musibah, menghadapi cobaan, menghadapi permasalahan dalam hidup. Karena memang halnya bahwa manusia ini adalah tempat untuk dicoba, diuji terus-menerus supaya kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah. Demikian khutbah saya, ceramah saya untuk kali ini. Kesimpulannya adalah bahwasanya kita dalam menghadapi cobaan, menghadapi permasalahan hidup, menghadapi semuanya harus dilandasi dengan kesabaran. Karena dengan kesabaran ini pastinya semua akan dapat terlewati. Namun tidak hanya kesabaran, kita juga harus berikhtiar, bertawakal kepada Allah dan yakin bahwasanya semua musibah, semua cobaan pasti ada jalan keluarnya, karena Allah tidak akan memberi cobaan ataupun musibah yang tidak akan kita kuat dalam menjalaninya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu pasti datangnya dari saya, dan semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga sangat-sangat bermanfaat. Semoga dapat memberikan informasi, memberikan input kepada kalian semua yang mendengarkan ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.